Semua berawal di tahun 2007. Dua orang anak muda berusaha untuk memecahkan masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Pembeli takut ditipu. Sudah transfer uang, tapi barang tidak dikirim. Individu dan pemilik UKM yang ingin berjualan online sulit mendapat kepercayaan. Mereka juga terbentur berbagai masalah, mulai dari masalah teknis, biaya, koneksi ke bank, koneksi ke logistik, hingga sulitnya pemasaran. Tokopedia hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Namun, perjalanan Tokopedia tidaklah mudah. Selama 2 tahun, kedua founder Tokopedia mencari pendanaan, tapi ditolak di mana-mana. Minimnya kisah sukses perusahaan internet di Indonesia menjadi penyebabnya. Hingga di tahun 2009, Tokopedia berhasil mendapat kepercayaan dan pendanaan awal. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-64, Tokopedia resmi hadir sebagai perusahaan internet yang menghubungkan penjual dan pembeli online di seluruh Indonesia. Tokopedia pun terus bertumbuh dan mendapat pendanaan lanjutan setiap tahunnya. Hingga pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan internet pertama di Asia Tenggara yang mendapat pendanaan sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank dan Sequoia Capital. Kepercayaan ini menandakan Indonesia dipandang sanggup melahirkan perusahaan teknologi kelas dunia yang mampu bersaing secara global. Pendanaan ini memungkinkan Tokopedia untuk terus mengembangkan SDM berkualitas yang berpedoman pada DNA Tokopedia. Awalnya Tokopedia hanya beranggotakan 4 orang, karena sulit meyakinkan talenta-talenta terbaik untuk bergabung bersama kami. Namun, kini sudah ada ratusan talenta dari dalam maupun luar negeri yang bergabung dan percaya dengan visi Tokopedia untuk membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Agar semua pengguna bisa merasakan pelayanan yang lebih baik, kami juga terus mengembangkan sistem di Tokopedia secara optimal. Dan yang terpenting, pendanaan tersebut memungkinkan kami untuk tetap memberikan layanan gratis ke semua pengguna Tokopedia. Kini, ratusan ribu individu dan pemilik UKM sudah mengirimkan jutaan produk setiap bulannya ke seluruh Indonesia. Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar mereka. Di Tokopedia, kami percaya kesuksesan hanya bisa dicapai dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Saat di mana kami bisa menyaksikan para pengguna Tokopedia berhasil mengubah hidupnya, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Dan kami yakin, setiap orang pasti bisa menciptakan peluangnya sendiri. Bagi kami, inilah model bisnis paling indah di dunia. Tokopedia. Dalam setahun terakhir, sektor perniagaan melalui internet, e-commerce mengalami pertumbuhan fenomenal. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pasar e-commerce tahun 2013 tumbuh mencapai 130 triliun rupiah. Dengan total transaksi e-commerce mencapai 120 juta dolar Amerika, diperkirakan jumlah ini akan terus naik hingga 650 juta dolar Amerika pada tahun 2015. Iklim ini membuat startup lokal bergerak membuat web dan aplikasi perangkat mobile dalam menciptakan saluran belanja 24 jam 7 hari dan tentu saja menghasilkan kekayaan informasi dalam pola belanja. Salah satu startup yang bertahan dan berjaya di industri e-commerce adalah Tokopedia.com.
Mengusung model bisnis pusat belanja online, Tokopedia pun bertahan di tengah gempuran raksasa-raksasa industri perniagaan melalui internet alias e-commerce. Berdiri tahun 2009, Tokopedia merupakan situs lokal yang menyediakan ruang bagi para anggotanya untuk berdagang secara online. Seperti etalase di dunia maya, Tokopedia memiliki 20.000 merchant aktif dengan 1 juta jenis produk yang diperdagangkan. Dalam 1 tahun pertama, Tokopedia berhasil menjaring 44.000 transaksi, 500 juta pengunjung, dan 3 juta page views. Sepanjang 2013, pedagang di Tokopedia berhasil menjual 15 juta produk. Oke, sungguh luar biasa ya, dan sangat cepat sekali dalam perkembangan dari zaman ke zamannya, khususnya pada teknologi ini dalam dunia bisnis. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa syukur, saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Supiansa, STMM, CIPM, selaku dosen mata kuliah analisis persaingan strategi dan korporasi bisnis pada Universitas Padjadjaran. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Aktiviani Rikanti dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Padjadjaran angkatan 53 dengan NPM 1208-2019-0025. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis menggunakan Porter 5 Forces plus 1 pada perusahaan e-commerce terbesar, yaitu pada perusahaan PT Tokopedia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai tiga pembahasan. Yang pertama, introduction, yang terdiri dari profil dan sejarah perusahaan PT Tokopedia itu sendiri. Dan yang kedua, masuk ke inti, yaitu pada analisis Porter 5 Forces itu sendiri, yang terdiri dari threat of new entrants, yaitu ancaman pendatang baru, rivalry among existing firm, persaingan di antara perusahaan yang ada, lalu ada threat of substitute service, ada bargaining power. Bargaining power ini membahas dua, ada by buyer dan by supplier. Lalu yang terakhir ada relative power of other stakeholder. Lalu yang terakhir mengenai penutupan pada kesimpulan dari hasil analisis ini. Seperti pada video sebelumnya yang sudah kita lihat secara bersama-sama mengenai profil PT Tokopedia itu sendiri dan bagaimana sih sejarah PT Tokopedia itu berdiri. Luar biasa ya. Awal mulanya berangkat dari menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, di negerinya sendiri, dari 2 orang pemuda yang ingin membangun negerinya sendiri secara merata, ekonominya merata, sehingga memiliki visi misi pemerataan ekonomi secara digital. Dia ini merupakan raksasa e-commerce yang menjadi e-commerce terbesar yang berada di jalur hampir 3 kali lipat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, menciptakan ratusan lapangan pekerjaan baru, membantu para pelaku bisnis startup, menurunkan harga dan mempromosikan kesetaraan ekonomi di seluruh Nusantara. Sesuai dengan visi misinya, yaitu pemerataan ekonomi secara digital. Luar biasa ya. Dan ini ada penelitian menurut sebuah studi baru-baru ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia atau LPEM Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa Tokopedia akan menambah 170 triliun atau 12 US dollar miliar ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2019, tahun lalu, dibandingkan dampak besar yang dirasakan di provinsi-provinsi di pulau berkependudukan padat di negara itu, yaitu di Jawa. Daerah lain juga sangat diuntungkan oleh kehadiran Tokopedia ini. Banyak yang merasakan dampak atau manfaat dari perusahaan PT Tokopedia ini.
Nah, Sumatera Utara melihat ekonominya tumbuh dengan pertumbuhan 2,79 triliun tahun lalu, sementara ekonomi Kalimantan menikmati tambahan output 933 miliar. Ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LPEM Universitas Indonesia. Nah, William Tanuwijaya, kepala eksekutif yang menjadi salah satu pendiri Tokopedia ini, mengatakan perusahaan berusaha untuk memperluas secara lokal untuk menjangkau lebih banyak bisnis lokal daripada memperluas ke luar negeri. Sesuai dengan visi misinya, yaitu ingin pemerataan ekonomi secara digital di negerinya sendiri, di tanah airnya sendiri, di tanah lahirnya sendiri. Luar biasa ya. Kita masuk pada poin utama, yaitu pada Porter 5 Forces plus 1 analysis, yang dimana Porter 5 Forces plus 1 ini dilihat dari 5 kategori kekuatan industri yang menjadi kekuatan industri itu sendiri. Yang pertama ada threat of new entrants atau yang menjadi ancaman pendatang baru. Di sini akan dibahas mengenai bagaimana sih ekonomi scale-nya, diferensiasi produknya, cost advance of independent scale-nya, capital recruitment-nya, dan regulasi pemerintah yang menghambat industri. Lalu yang kedua, mengenai rivalry among exciting firm, yaitu mengenai persaingan di antara perusahaan yang ada. Di sini akan membahas mengenai pesaing atau kompetitor. Lalu yang ketiga, ada traded of substitute service yang akan membahas mengenai produk penggantinya. Lalu yang keempat, mengenai bargaining power. Bargaining power ini membahas dari dua sisi, yaitu pertama buyer, buy supplier. Lalu yang terakhir, dilihat dari relative power of other stakeholder, di mana di sini membahas bagaimana sih kekuatan relatif pemerintahnya, organisasi buruhnya, komunitas lokasi, asosiasi, dan kelompok kepentingan khusus serta kekuatan-kekuatan lainnya. Dilihat dari sisi stakeholdernya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai ada threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Nah, di sini dalam economic scale-nya, Tokopedia merupakan salah satu pelopor situs jual beli online di Indonesia dan telah mempunyai brand image yang baik serta jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Bahkan sudah mencapai mancanegara. Nah, brand image Tokopedia sangat baik dan dibuktikan dengan jumlah pengunjung dan pengguna situs online ini yang mencapai jutaan orang di Indonesia. Dan diferensiasi produk di Tokopedia sangat banyak sehingga dapat merangkul segmen pasar yang luas, mencakup semua segmen jual beli mulai dari sandang, pangan hingga papan. Cost advance of independent scale di Tokopedia ini memberikan kemudahan akses layanan jasa jual beli online yang dibuktikan dengan kerjasama dengan beberapa brand dan seluruh media perbankan untuk mempermudah proses jual beli. Nah, lalu dalam capital recruitment-nya ini bisa diakses dimanapun, baik dalam maupun luar negeri dengan jaringan jual beli online yang luas. Sedangkan dalam regulasi pemerintah, sejauh ini belum ada regulasi pemerintah yang dapat menghambat berkembangnya sebuah usaha tuk online di Indonesia. Namun justru ini karena belum ada regulasi yang mengatur tuk online, hanya persaingan yang tidak sehat di antara tuk online lainnya di Indonesia, jadi antar perusahaan. Sedangkan dalam regulasi pemerintahnya tidak ada. Sejauh ini belum ada. Lalu yang kedua ada mengenai rivalry among existing firm, yaitu pesaing atau kompetitor. Di Tokopedia ini tingkat pertumbuhan tuk online yang semakin meningkat menyebabkan prospek pada industri ini memiliki nilai yang cukup baik. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.
Banyak sekali toko online sejenis seperti Tokopedia di Indonesia yang menjadi pesaing, antara lain Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Banyak marketplace yang tercipta. Semakin kreatifnya Indonesia ini karena kemajuan teknologi ini. Lalu yang ketiga ada mengenai threat of substitute service atau ancaman layanan. Di sini produk pengganti Tokopedia, produk dan jasa yang dijual oleh Tokopedia pada dasarnya sama seperti pasar yang lain atau marketplace yang lain. Namun secara virtual Tokopedia ini menawarkan store atmosfer yang berbeda. Jadi sudah memiliki atmosfer yang berbeda oleh konsumen, buyer dan supplier. Jadi sudah memiliki brand image tersendiri. Lalu yang keempat ini ada mengenai bargaining power of buyer atau daya tawar dari segi pembeli. Jumlah pembeli dalam industri Tokopedia ini jumlah pembeli sesuai dengan posisi perusahaan, yaitu masyarakat umum dan penggunanya penduduk di Indonesia saat ini adalah sebesar 28% market online di Indonesia dari market online di Indonesia dan termasuk jumlah yang terbesar saat ini. Produk standar di Tokopedia, produk yang dihasilkan adalah produk jasa jual beli yang memudahkan masyarakat mencari barang apapun yang dibutuhkannya untuk kebutuhan mereka, layaknya toko offline dan kemudian berbelanja via virtual. Jadi ini sudah disetting seperti toko atau mall online. Semua dimudahkan dengan teknologi. Kelima ada bargaining power of supplier atau daya tawar dari segi supplier. Jumlah pemasok dalam industri produk jasa yang disediakan oleh Tokopedia sangat luas. Karena ini menjembatani kebutuhan pedagang dan pembeli sehingga mudah menyediakan pasokan produk dan konsumen. Jadi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, saling menguntungkan dan memudahkan. Lalu produk terdiferensiasi tinggi, produk yang dijual oleh Tokopedia merupakan produk umum yang dapat ditawarkan oleh kompetitornya. Seperti yang tadi, Tokopedia menjual mulai dari sandang, pangan, dan papan. Iklan. Ancaman integras vertikal ke depan, Tokopedia memiliki ancaman integras vertikal ke depan dari pesaingnya. Ini dikarenakan toko online yang lainnya yang menjadi kompetitor ini terus melakukan pembaruan baik dari segi kemudahan layanan, desain store, atmosfer, pelayanan fasilitas, dan lain sebagainya. Jadi seperti teori change or die. Lalu bukan pelanggan penting pemasok sejauh ini menurut pemantau penulis Tokopedia masih salah satu brand online yang masih diperhitungkan oleh pemasok khususnya yang membutuhkan media berjualan. Jadi sudah memiliki brand image yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Nah, lalu yang terakhir ada relative power of other stakeholder. Ini yang menjadi plus one di antara Porter 5 Forces, yaitu kekuatan relatif pemerintah. Pemerintah ini termasuk dalam stakeholder. Stakeholder dari lingkungan perusahaan atau Tokopedia ini antara lain pemerintah, komunitas lokal, kelompok kepentingan hukum. Dalam organisasi buruh sejauh ini belum ada. Begitupun komunitas lokal. Asosiasi baru-baru ini di Indonesia dibentuk asosiasi pengusaha online yang sangat positif bagi perkembangannya. Toko online itu sendiri khususnya bagi Tokopedia. Kelompok kepentingan khusus, kelompok yang sangat berkepentingan dengan adanya Tokopedia ini ada beberapa stakeholder terkait seperti kelompok pedagang, perusahaan jasa, pengiriman logistik, dan investor. Jadi dikelompok-kelompokkan. Lalu kekuatan lainnya dalam pertumbuhan pasar online shop yang begitu tinggi adalah salah satu kekuatan untuk Tokopedia semakin berkembang dan terus meningkatkan produk mutu lainnya. Ya, mungkin saya kira ini cukup mengenai pembahasan Porter 5 Forces plus one dari perusahaan e-commerce terbesar yaitu PT Tokopedia.